Perkembangan gelombang besar era digital juga saat ini berjalan tanpa bisa dihentikan. Fenomena ini bisa kita lihat banyaknya yang menggunakan berbasis digital media sosial. Sebut saja Google, Facebook, YouTube, Instagram, hingga layanan aplikasi lainnya. Berikut wawancara santai bersama Willy Wong, Digital Media Konsultan Semarang, untuk pemirsa berita Solo Raya TV channel YouTube. Ya, selamat malam pemirsa berita Seloraya TV channel YouTube. Saat ini saya berada di Saudagar Coffee Laweyan dan kebetulan sekali di samping saya bersama dengan Mas Willy Wong. Beliau sebagai digital media konsultan yang berasal dari Semarang dan hadir di sini ke Solo yang sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Selamat malam Mas Willy. Malam. Ini saya bisa lepas? Iya, silakan lepas ya. Ini gimana kabarnya Mas Willy? Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, luar biasa. Tetap semangat. Harus semangat ini. Pandemi ini mengganggu kehidupan kita semua ya. Ini biasanya Mas Willy wawancara, sekarang saya wawancara. Oh ya Mas Willy, mungkin terkait dengan sekarang di era digital, apa yang Mas Willy rasakan? Jadi kalau misalkan kita lihat mulai 10 tahun belakangan ya, ini kalau misalkan kita lihat kita punya pemikiran tentang media dari 20 tahun yang lalu sampai 10 tahun yang lalu ini sudah berubah banyak ya. Jadi Dalam apa? kalau misalnya kita bicara dulu media ya, zaman 20 tahun yang lalu tuh kita ngomong tentang radio, tentang televisi, tentang surat kabar. Dan itu rata-rata dimiliki oleh mereka-mereka yang punya modal besar atau korporasi. Nah, setelah perjalanan waktu ini kita lihat menjadi sebuah disrupsi ya, pergeseran yang luar biasa sekali, di mana bahkan pelaku individual bisa punya media, termasuk kalau misalnya apa yang akhirnya menjadi apa yang disebut sebagai media sosial. Nah, dari pertama apa ya dulu ya, kalau Friendster apakah disebut media sosial? Pernah punya Friendster nggak? Tergantung usia sih. Itu usia saya Friendster itu berapa tahun yang lalu. Mulai dari yang mulai fenomenal tuh Facebook ya. Facebook itu menjadi sarana personal branding dan bahkan beberapa company branding yang cukup lumayan tuh Facebook, Twitter, kemudian Instagram, TikTok ya, dari yang konsepnya adalah awalnya itu konsep narasi tulisan, terus bergeser ke gambar, Instagram, sampai bergeser lagi ke suara, Spotify segala macam, dan bergeser lagi ke media audiovisual seperti YouTube dan sebagainya. Ini menurut saya sebuah pergeseran yang mungkin cukup mengagetkan bagi media-media konvensional. Mungkin ya, saya bukan pelaku media konvensional seperti surat kabar, radio, televisi, bukan. Namun ini menjadi opportunity yang bagus, peluang yang bagus untuk pelaku individual ataupun mereka-mereka media konvensional yang tampaknya stuck dalam kondisi lama ini, terpaksa harus bergeser ke arah yang baru. Jadi kalau dulu kita pagi hari ngopi, baca koran, sekarang fenomena itu kayaknya sudah nggak ada ya. Sekarang bangun tidur cari HP cari HP, buka mulai dari WhatsApp, mulai dari macam-macam ya. Kalau mungkin mau lihat media sosialnya, lihat apapun ya kan ya. Kalau anak muda lihat TikTok ya. Contoh kalau misalkan kita lihat acara talk show yang sekarang trennya jadi podcast gitu. Saya sangat ngerti sekali ya, ini promosi sedikit ya. Di Mainframe TV ya, yang kami garap bersama teman-teman. Ini kalau misalkan kita dalam ngajak bincang-bincang dengan narasumber itu, kalau misalkan dibatasi durasi waktu tertentu, dan itu juga harus ada cut di sela-sela tayangan untuk kepentingan informasi komersial ataupun iklan. Ini tentu saja cukup sulit menurut kami. Ya, meskipun mereka yang kita harus berikan apresiasi kepada mereka yang melakukan talk show. Ini mereka punya art, punya teknik, punya skill untuk itu. Untuk gimana tetap punya sebuah perbincangan yang menarik dengan durasi waktu tertentu. Tapi bagi sebagian orang ini kan jadi kadang-kadang ini jadi
pembatas-pembatas yang nggak sampai gitu loh. Nah, sementara kalau misalkan di media podcast, ya kan, YouTube salah satunya ya, ini jadi sangat mudah sekali untuk kita mau durasi berapa lama ya nggak masalah, segala macam. Kita mau gayanya mau ngomongin apa juga nggak masalah. Terus apa yang dieksplorasi juga ada kenyamanan tersendiri. Yang ini sebuah paradigma baru ya. Saya rasa masyarakat tambah bergeser ke seperti itu. Hanya media sosial ini mungkin semakin terbukanya Mas kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Sebenarnya setiap individu juga punya lahan Mas ya. Punya lahan. Salah satunya Berita Solo Raya ini kan jadi ya kan salah satu media yang kayaknya sudah orang mungkin nggak bayangkan kan, ya kan kalau misalnya dulu ada media konvensional A, B, C, D, E di Solo segala macam, dan sekarang ada Berita Solo Raya yang menurut saya ini bisa diikuti oleh pemirsa. Nggak masalah kan kalau punya komputer baru. Iya. Artinya kan ini kan tinggal berlomba-lomba, artinya kreativitasnya, terus bagaimana punya warna yang lebih menarik, kan seperti itu ya.